Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Allsday Hotel Semoy Kelapa Gading ya. Silahkan buka website www.allsdayhotels.com. Di situ ada informasi lengkap soal hotel ini. Mumpung lagi promo, ada 666.000 saja. Silahkan menginap di hotel Allsday Hotel. Oke, kita balik lagi di diskusi Generasi Mecin hari ini. Kebijakan naiknya harga cukai rokok Januari 2020 sebesar 23%. Ini kira-kira akan berpengaruh sama pengusaha-pengusaha kecil nggak, Bu Reni? Yang kemungkinan sih katanya iya, katanya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan kan layer cukai itu kan ada macam-macam ya. Okay. Nah, ada juga yang disebut dengan sigaret kretek mesin, ada yang sigaret kretek tangan gitu kan. Jadi kita juga menghimbau kepada pemerintah agar yang dinaikkan itu yang memang dari SKM 1. Okay. Jadi artinya yang memang diproduksi tidak dengan padat karya, merupakan yang dari padat modal gitu. Okay. Apa efeknya ketika memang itu yang dinaikkan yang besar yang itu secara rata-rata, maka mekanisme menurunkan prevalensi perokok itu akan berjalan karena itu pangsa pasarnya itu Mas 73% itu di SKM 1. Nah, efek ke tenaga kerjanya akan lebih minimal karena untuk SKT, sigaret kretek tangan, nah disitulah yang merupakan industri yang pada sejauh ini proporsional untuk yang mesin dan yang tangan belum ada ya, baru lepar 23%. Ada sih hitung-hitungannya di kementerian ya, cuman itu mungkin lebih teknis lagi. Cuman kita memang mendorong dari penelitian-penelitian yang ada dari situ terlihat memang yang SKM ini menjadi PR untuk dinaikkan sehingga memang tadi kembali lagi prevalensi perokoknya kan yang kita inginkan untuk turun, jadi bisa win-win. Oke. Gitu. Salam? Ya kalau bisa rokok itu bikin pakai tangan aja Bu. Kan mesinnya impor mereka. Ya, mesinnya kan. iya. Mesinnya impor, bahan bakunya impor. Nanti lama-lama tenaga kerjanya diimpor juga. Betul. Karena tenaga kerjanya semakin sedikit. Kalau bisa pemerintah itu jadikanlah industri rokok itu kayak dulu, industri padat karya. Semua dibikin pakai tangan manusia, sehingga tenaga kerja itu banyak dan melimpah ruah, mulai dari bertaninya, membuat rokoknya, menanam tembakonya, sampai ngelintingnya itu kan bisa ratusan ribu orang, bisa 600.000 orang Mas untuk menghasilkan rokok seperti sekarang. Tapi hendaknya industri membuat rokok dengan mesin-mesin ini dibatasi. Ya mungkin dengan salah satunya dengan yang tadi saya bilang itu cara. Bikin rokok pakai mesin, Bu? Orang kita ngelinting begini aja udah bisa kok. Jadi apa istilahnya? Ini hanya untuk mengabsorb impor. Karena mesin itu sensitif Bu terhadap tembakau kita, dan dia absorb terhadap tembakau impor. Jadi kayak tembakau yang mild, yang ringan-ringan itu ya Bu ya. Mesin-mesin yang dikirim dari luar negeri, dari Eropa, dari Amerika dan lain-lain itu dia absorb terhadap yang light, yang ringan-ringan. Sementara tembakau kita kan tinggi tar, tinggi nikotin. Dia harus kalau kena mesin itu bisa nggak pas gitu loh. Jadi mesin pun didesain supaya kita tergantung kepada impor. Jadi ngapain bikin rokok pakai mesin? Bikin pesawat pakai mesin boleh lah kan? Bikin yang lain-lain. Jadi pemerintah ini harus mengubah mindset mereka tentang industri ini. Jangan mikir cukainya aja. Jadi mikir juga orang bekerja. Nah, selain itu kalau lagi mikir cukai, sudah dipikirin cukai nih, pikir juga transparansinya, pengelolaan. Misalnya bagaimana cukai bisa disalurkan untuk riset, development apa, untuk R&D apa, supaya ini semua termanfaatkan. Jadi nggak ada lagi orang mau menyerang pemerintah, oh pemerintah nggak boleh naikin cukai nanti industrinya ambruk. Lah kan dibikin bikinlah riset R&D supaya orang itu memiliki pekerjaan banyak. Masa mau bekerja aja susah di negeri ini? Kan bekerja Bu, bekerja, macul, manggul apa segala macam dalam rangka membantu ekonomi. Masa susah sih? Ya kan itu. Masalah nih kayak banyak celah banget untuk pemerintah nih kayak. Apalagi Pak, keluarin lagi Pak, keluarin lagi. Nah, kalau saya sih setuju transparansi cukai. Nah, sama impor. Udahlah hentikan. Ini ngomongin transparansi cukai, dari tadi kita udah berapa kali ngomongin transparansi cukai. Sepengetahuan Pak Salam, cukai kita tuh banyak kemana sih sebenarnya? Nggak tahu, kita nggak tahu. Saya sudah coba bongkar-bongkar. Saya ini peneliti bidang fiskal, saya peneliti anggaran, saya peneliti bidang perdagangan. Apa nggak pernah ada yang menggugat Pak atau mempertanyakan? Lama-lama saya gugat. Saya
pertanyakan Oke. tentang alokasi cukai ini. Dan juga DBHCHT, kita nggak tahu DBHCHT. impactnya DBHCHT ini. Ya. Dana bagi hasil cukai tembakau untuk daerah itu dipakai apa sama bupati-bupati, sama gubernur-gubernur. Itu juga nggak jelas. Hasilnya apa? Rakyatnya tetap miskin, tetap susah. Belum pernah ada OTT tangkap tangan cukai juga. Ah, Berarti bersih sampai sekarang ya. Iya. Kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.